Penolakan atas penerapan pajak pertambahan nilai 12% tahun depan makin kuat. Dan alasan pemerintah bahwa penaikan PPN ini bakal disertai dengan berbagai stimulus serta kompensasi bagi masyarakat rentan nyatanya tidak mampu meredakan keberatan publik. Kenaikan PPN 12% menjadi isu publik yang memanas akhir-akhir ini di masyarakat dikarenakan keadaan perekonomian negara kita sedang dalam kondisi lesu. Tetapi pemerintah tetap berencana menaikkan PPN menjadi 12% pada awal tahun ini. Hal ini disebabkan oleh amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di video kali ini, kita akan menganalisis dan membedah siapa yang bertanggung jawab atas lahirnya kebijakan ini, siapa yang mendalangi lahirnya kebijakan ini, dan siapa yang setuju terhadap lahirnya kebijakan ini. Dalam video kali ini, gue tidak akan membahas ini secara ekonomi, tetapi gue akan membahas ini secara hukum dan politik. Dikarenakan background gue minim di ekonomi, tetapi background gue agak kuat di hukum dan politik. Mari kita akan bahas video kali ini dengan seksama. Hal yang pertama kali gue akan bahas dan gue akan sajikan kepada kalian adalah bagaimana Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu sendiri dan bagaimana sistematika pembentukan peraturan perundang-undangannya. Nah, untuk pertama kalinya rancangan undang-undang ini diajukan oleh Presiden melalui Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani pada bulan Juli tahun 2021. Rancangan undang-undang ini dibentuk dikarenakan 3 alasan mendasar, yaitu meningkatkan penerimaan pajak, mereformasi sistem perpajakan, dan membantu mengelola fiskal. Dan yang harus kalian pahami, undang-undang bisa diusulkan melalui 3 pintu. Yang pertama, pintu Presiden, pintu DPR, dan pintu DPD. Dan yang harus kalian tahu, HPP ini atau Undang-Undang HPP itu muncul datang dari pintu Presiden diajukannya. Kita akan masuk ke dalam substansi daripada Undang-Undang HPP itu sendiri. Ada satu pasal yang dinilai memberatkan masyarakat, yaitu pasal 7 ayat 1 poin A dan B. Di poin A tertulis bahwa PPN itu harus naik dari 10 ke 11% pada April tahun 2022. Dan di poin B itu tertulis PPN harus naik lagi dari 11 ke 12% pada Januari tahun 2025. Kita akan kilas balik ke belakang. Apakah kenaikan PPN dari 10 ke 11% pada tahun 2021 sampai dengan 2022 tidak menimbulkan polemik? Jawabannya menimbulkan polemik, teman-teman. Hal ini dikarenakan keadaan perekonomian negara kita waktu itu sedang masa pemulihan akibat dari pandemi COVID. Tetapi pemerintah tetap akan menaikkan PPN tersebut dari 10 ke 11%. Seluruh fraksi yang ada, apakah RUU tentang harmonisasi peraturan perpajakan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Pimpinan fraksi PKS. Dan protes yang datang itu bergantian, bergiliran, dan banyak protes yang terjadi di masyarakat kepada pemerintah. Tetapi pemerintah tidak bergeming dan tetap menaikkan PPN dari 10 ke 11%. Itu kilas balik pada April tahun 2022. Kurang lebih kondisinya itu sama pada saat ini tahun 2024, di mana keadaan perekonomian masyarakat kita itu sedang lesu tuh. PHK terjadi di mana-mana, cari pekerjaan makin sulit. Tetapi, sampai dengan video ini dibuat, belum ada tanda-tanda pemerintah untuk membatalkan atau menunda kenaikan PPN dari 11 ke 12% di tahun 2025. Jadi, kenaikan PPN dari 10 ke 11, 11 ke 12, itu punya latar belakang polemik dan konflik yang sama, yaitu keadaan ekonomi masyarakat kita yang sedang lesu atau sulit. Hal ini diperparah oleh para politisi yang akhir-akhir ini saling lempar tanggung jawab dan lempar bara api tuh. Tidak ada yang mau dipersangkakan salah atau tidak ada yang mau disalahkan terhadap kebijakan ini. Lantas, siapa yang harus bertanggung jawab dan siapa yang melahirkan kebijakan kenaikan PPN ini? Hal yang harus kita pahami bersama, di dalam pembuatan undang-undang itu ada prosesnya, teman-teman. Prosesnya itu ada 6 tahap. Yang pertama itu ada perencanaan, penyusunan, pembahasan tingkat 1, pembahasan tingkat 2, persetujuan, dan pengundangan. Dari sini kita bisa melihat sebetulnya fraksi mana saja yang setuju untuk disahkannya UU HPP ini. Nyatanya ada 8 fraksi yang setuju dan hanya ada 1 fraksi yang menolak, yaitu PKS. Ketika ditanyakan apakah ada konsep penolakan atau penerimaan dalam pembuatan suatu undang-undang, jawabannya ada. Ada namanya mekanisme voting di pembahasan tingkat 1 dan tingkat 2. Setiap fraksi itu memiliki 1 suara, teman-teman. Namun, kita hidup di negara dengan konsep majority rule. Mayoritas yang menentukan sebuah kebijakan. Nah, di dalam undang-undang HPP ini,
Votingnya adalah 8/1. Jadi, satu ini kalah dan dia harus mengikuti kebijakan yang ada atau yang disetujui. Jadi, Undang-Undang HPP ini lahir meskipun ada satu fraksi yang tidak setuju ataupun walkout. Di balik politik drama saling lempar bara api kenaikan HPP ini, kita bisa melihat bahwa ada 8 fraksi yang setuju dan satu fraksi yang menolak. Apakah si 8 fraksi ini harus bertanggung jawab dan satu fraksi itu tidak? Jawabannya tidak, teman-teman. DPR dalam mengambil sebuah keputusan itu sifatnya kolektif kolegial. Jika dinilai ada satu kebijakan yang keliru, maka mereka harus bertanggung jawab secara satu atau secara utuh sebagai satu institusi negara. Jadi tidak dinilai dari 8 ataupun satu fraksi, tetapi satu institusi harus bertanggung jawab. Ditambah dengan yang menginisiasi UU HPP ini adalah pemerintah kala itu, Presiden melalui Menteri Keuangan. Dan dapat disimpulkan bahwa DPR dan pemerintah kala itu sepakat untuk menerbitkan UU HPP ini. Lantas, siapa yang harus bertanggung jawab atas lahirnya kebijakan ini? Jawabannya adalah DPR dan pemerintah yang harus bertanggung jawab atas lahirnya kebijakan kenaikan PPN ini. Terlepas dari drama politisi yang saling tunjuk-tunjukkan, saling salah-salahan, dan saling lempar bara api, harusnya pada saat ini kita punya pemimpin yang solutif sih, yang menghadirkan solusi. Dan tidak justru malah salah-salahan yang pada akhirnya bisa memperkeruh keadaan atau kondisi masalah kenaikan PPN ini. Hal yang harus digarisbawahi, kenaikan PPN dari 11 ke 12% adalah bukan harga mati, teman-teman. Hal ini bisa dilakukan asalkan ada kemauan politik atau political will dari pemerintah ataupun DPR. Buktinya apa? Buktinya ada di pasal 7 ayat 3 Undang-Undang HPP itu sendiri. Bunyinya adalah PPN itu bisa diturunkan ke maksimal 5% dan bisa dinaikkan maksimal ke 15% dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dari negara Indonesia itu sendiri. Tetapi dalam mengubah, menaikkan dan menurunkan PPN apakah semudah itu? Tentu tidak, teman-teman. Kita ketika berbicara perubahan dalam Undang-Undang PPN, itu kita harus juga berbicara Undang-Undang APBN. Jadi, ketika kita ingin mengubah Undang-Undang PPN itu sendiri, pemerintah harus mengubah terlebih dahulu Undang-Undang APBN-nya di tahun 2025 untuk tahun 2026. Tetapi, apakah ini merupakan sesuatu hal yang sulit atau mudah? Tergantung daripada political will atau kemauan politik dari pemerintah dan DPR itu sendiri yang bisa menentukan. Kita bisa lihat perkembangan permasalahan ini dalam beberapa hari ke depan. Punya nggak sih kita wakil atau pemimpin yang solutif terhadap suatu permasalahan? Apabila sampai dengan tanggal 1 Januari tahun 2025, mereka masih salah-salahan dan masih mencari kambing hitam dalam suatu permasalahan ini, berarti kita gagal untuk mendapatkan pemimpin atau untuk punya pemimpin yang solutif atas sebuah permasalahan. Penutup dari gua, semoga pemimpin-pemimpin yang kita pilih hari ini itu mau melihat rakyatnya secara langsung dan terketuk hati nuraninya untuk menunda dan bahkan membatalkan kenaikan PPN ini dikarenakan menyulitkan masyarakat. Sekian yang bisa gue sampaikan. See you.